bagian belakang ini kayak mendem. Jadi pernya itu benar-benar ketekan. Nah itu nggak cocok kalau kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pembahasan untuk per shockbreaker Supra X125 ini sebenarnya sudah beberapa admin buatkan videonya ya. Bisa kamu cek di pojok kanan atas atau langsung aja masuk ke channel ini dan lihat di sana. Cuman mungkin ada yang nyari secara spesifik ya, pertanyaan sebaiknya ganti per Supra ini ke Supra 125 ini dari NMAX Neo S itu jika apa, dan kalau misalkan nggak harus ganti itu alasannya apa? Ya, penggantian per di NMAX Neo S itu kalau admin secara pribadi ya, itu kayak suatu keharusan ya. Karena untuk per bawaan dari NMAX Neo S itu keras banget, kayak kayu ulin, keras banget pokoknya. Kayak nggak ada guna adanya shockbreaker. Tapi setelah diganti ke Supra X125 yang ada selongsongnya seperti ini kanan kiri, itu kerasa banget fungsi dari shockbreaker ini untuk meredam goncangan, entah itu melalui jalan yang nggak rata, berlubang, atau mungkin karena ya berat badan tadi. Jadi ya kayak suatu keharusan kalau ganti ke per 125 Supranya ini. Cuman memang itu tadi, mungkin nggak semua orang cocok ya pakai per Supra ini. Memang kerasa banget untuk pantulannya, berguna banget setelah ganti ini. Cuman itu tadi, mungkin gak semua orang cocok untuk menggunakannya. Kenapa? Karena memang sepengalaman admin ya, selama menggunakan per dari Supra 125 ini, masalah utamanya adalah kalau kamu ganti, itu ayunannya memang kerasa pernya itu. Tapi ketika kamu coba bonceng orang ya, atau bawa barang mungkin, semisalkan nih, kamu bawa diri kamu sendiri, kemudian penumpang, itu kalau ditotal-totalin lebih dari 150 kilo, itu bakal kerasa banget kalau per ini tuh kayak mendem ya. Apalagi kalau sudah dipasangin ini nih. Ini sudah sampai pecah nih. Yang ini nih, spakbor kolong nih, yang di ban belakang. Itu bannya ini kayak menggesek dari ini, menggeseknya sini. Nah, menggesek spakbor ini, jadi kedengaran bunyi ret ketika dibawa jalan. Kalau misalkan bebannya itu 2 orang atau mungkin ditambahin beban barang itu lebih dari 150 kilo, kerasa banget kalau motor ini jadi kayak mendem. Sedangkan sebelum admin ganti per ini, masih per originalnya NMAX, itu dibawa beban orang, penumpang, admin sendiri dengan penumpang lebih dari 150 kilo, itu aman-aman saja, nggak ada dia kayak kerasa seret atau mungkin kayak mendem karena memang pernya itu keras. Tapi setelah diganti dengan per Supra ini, itu kerasa banget bunyinya, jadi seret kayak ban menggesek ini nih, menggesek spakbor. Mungkin kalau nggak pakai spakbor mungkin nggak kedengaran ya, tapi yang admin rasakan itu bener-bener kayak mendem. Jadi bagian belakang ini kayak mendem, jadi pernya itu bener-bener ketekan. Nah itu nggak cocok kalau kamu punya berat badan yang kalau misalkan ditambah dengan penumpang lebih dari 150 kilo. Sepertinya kurang cocok penggunaan ini atau penggantian ke per Supra X125 ini. Tapi kalau kamu seperti admin yang berat badannya kalau ditotal-total dengan penumpang, dengan istri, dengan anak, itu ya nggak sampai 150 kilo, ya ini benar-benar berguna karena ya tadi, penumpang termasuk admin juga yang bawa itu kerasa banget manfaatnya karena pernya ini berfungsi. Jadi meredam getaran atau mungkin jalan nggak rata, berlubang, itu bener-bener kepake per shockbreaker ini. Ya kalau misalnya kamu mau ganti shockbreaker tuh lain cerita ya. Ini admin bahas soal per yang diganti ya, bukan ini semuanya masih original. Tabung yang ini, as di dalamnya. Yang sudah diganti itu cuman pernya aja, kemudian ditambahin dengan selongsong ini di dalam ini, selongsongnya Supra, itu aja. Jadi ya untuk sebagian orang mungkin nggak cocok, tapi admin secara pribadi yang admin ditambah istri tambah anak itu bawa sepeda motor ya, di kurang dari 150 kilo ini sangat recommended untuk dipasang. Tapi kalau kamu sendiri ditambah dengan penumpang itu sudah lebih dari 150 kilo, kayaknya kurang cocok ya, karena tadi
Dia bunyi kayak red red red, kemudian dia kayak lebih mendem untuk bagian belakang ini. Dan ya, untuk mungkin ketika dibawa kayak lebih apa ya, lebih mendem, kayak lebih turun, nah seperti itu tuh, kayak kurang enak aja. Walau memang admin sih jarang termasuk ya yang bonceng orang sampai yang gede badannya, jarang. Tapi kerasa banget kalau misalkan lebih dari 150 kilo itu dikira-kira aja, nggak ada nilai pasti ya. Admin nggak ngukur berat badan orang pasti, tapi dikira-kira lebih dari 150 kilo itu kerasa banget kalau motornya ini mendem untuk shock breakernya itu. Tapi kalau kurang dari itu, shock breakernya itu main bagus banget, itu aja. Jadi kalau misalkan kamu orangnya mungkin badannya besar ya, tinggi gede seperti itu, kalau mungkin dibawa motornya lebih sering dibawa sendirian, mungkin kalau di total nggak sampai 150 kilo dengan barang, mungkin kalau mau bawa barang itu masih cocok menggunakan per shock breaker dari Supra ini. Tapi kalau kamu sudah badannya tinggi gede, ditambah dengan barang mungkin di dalam bagasi, ditambah dengan penumpang juga, di total lebih dari 150 kilo, nah ini kurang cocok. Jadi ya istilahnya per ini cocok jika, per ini nggak cocok jika. Nah sekira-kira seperti itulah untuk per dari Supra ini, Supra X125 ini. Ini based on pengalaman admin, mungkin juga beda di kamu ya. Karena namanya juga beli per ini, kalau admin lihat per shock breaker ini kayaknya barang yang sudah ini ya, sudah cabutan ya dari shock breaker yang sudah rusak, mungkin bocor tabungnya, kemudian diambil pernya, dipotong, disemprot dengan cat yang baru. Karena ya mana ada sih, kalau setahu admin ya nggak ada yang jualan pernya seperti ini, biasanya sih hasil copotan. Karena kelihatan juga dari plastik-plastiknya yang selongsongnya ini kayak bekas sudah pernah dipakai. Tapi ya setidaknya sejauh ini ya untuk saat ini pernya masih baik-baik saja. Hanya ya goresan-goresan seperti ini, pemakaian aja kayak karat seperti ini normal kalau admin lihat. Selebihnya ya aman-aman saja. Nggak tahu deh kalau misalkan kamu beli lagi di tempat lain atau dapat unit yang lain, mungkin saja ya beda cerita. Buat kamu yang tertarik, admin sertakan aja untuk link pembelian dari per shock breaker untuk Supra X125 di shock breakernya NMAX Neo S ini. Admin sertakan aja di kolom deskripsi. Sebenarnya ini PNP ya, nggak perlu repot-repot lagi untuk diukur, dipotong, semuanya PNP. Tinggal untuk pemasangannya aja. Kalau kamu nggak punya tracker dan nggak terlalu ngerti soal ganti-ganti per seperti ini, serahkan saja langsung ke bengkel khusus shock breaker. Serahkan saja ke mereka. Mereka lebih paham, karena untuk melepas ini nih, melepas baut bawah ini itu harus digerinda ya. Yang ujungnya itu nggak bisa langsung. Karena kalau nggak digerinda itu nggak mau masuk baut yang punya Honda ini. Nggak mau masuk dia. Jadi mau nggak mau tuh harus digerinda, dirapikan supaya bisa masuk dan selongsong juga bisa masuk. Nah untuk admin secara pribadi yang awam soal shock breaker itu ya serahkan saja ke ahlinya. Cari aja bengkel khusus shock breaker ya. Cari bengkel yang khusus shock breaker supaya bisa mereka ngerjainnya dengan mudah dan hasilnya juga maksimal seperti ini. Admin nggak punya keluhan untuk shock breaker ini, kecuali tadi kalau bonceng orang itu beserta kita yang ngemudiinnya sepeda motor, mungkin ditambah barang 150 kilo ke atas, itu kerasa banget kalau motornya itu mendem. Dan ditambah dengan bunyi gesekan ban ini ke spakbor belakang ini, spakbor kolong. Kalau kamu pakai spakbor kolong, tapi kalau enggak ya mungkin enggak kedengaran bunyi yang bergesekan tadi, hanya kerasa kayak mendem untuk bagian ini, mendem ke bawah. Tapi kalau kamu punya berat badan dan ditambah penumpang kurang dari 150 kilo ya ini cocok banget untuk dipasangkan ke NMAX Neo S yang kunci keris, yang turbo Tech Max. Ya semoga bermanfaat untuk video ini ya, ini based on pengalaman. Kalau kamu mungkin punya pengalaman lain selama menggunakan penggantian untuk per Supra X125 di NMAX Neo S ini, bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat, silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.